Bayangkan, seorang CEO cantik dari Jepang, kaya raya, terkenal cerdas, tapi tiba-tiba tubuhnya lumpuh dan seluruh dokter ahli di Jepang angkat tangan. Semua rumah sakit elit gagal, semua obat tidak mempan. Hingga tak disangka, seorang TKI sederhana dari Indonesia, dengan bacaan Al-Fatihah, justru mampu menjadi jalan kesembuhan. Apakah benar mukjizat itu nyata? Simak kisah ini sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol like sebagai doa agar kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan semakin kuat dalam iman kepada Allah. Tokyo tidak pernah tidur. Di tengah gemerlapnya kota dan derasnya persaingan teknologi dunia, satu nama mencuat bak bintang di langit malam yang paling terang, Airi Tanaka. Wanita muda itu dikenal sebagai CEO termuda di perusahaan raksasa teknologi medis Jepang, Mirai Biolab. Bukan hanya cerdas, Airi juga memesona. Wajahnya kerap muncul di halaman depan majalah bisnis dan gaya hidup, dengan senyum tipis dan mata tajam penuh percaya diri. Banyak yang menyebutnya sebagai keajaiban dunia korporat Jepang. Namun tak banyak yang tahu, di balik senyum itu ada kehampaan yang tak pernah bisa ditutup dengan glamornya dunia. Setiap pagi, Airi bangun di penthouse mewah lantai 58, menghadap langsung ke Gunung Fuji yang kadang tertutup kabut. Interior rumahnya serba putih dan modern, tapi hatinya selalu terasa dingin. Tak ada suara keluarga, tak ada tawa anak-anak kecil, hanya suara jam dinding dan gemericik air dari akuarium besar yang ia pelihara sendiri. Ayah ibunya telah tiada sejak ia remaja. Hidupnya hanya dipenuhi target, jadwal rapat, dan angka-angka saham yang harus naik. Hari itu, seperti biasa, ia mengenakan setelan jas biru tua yang elegan dan menuruni lobi diiringi ajudan dan sopir. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Kepalanya sedikit pusing, dan tubuhnya lemas sesaat. Ia menganggapnya sepele, hanya kurang tidur. Namun ketika ia memasuki ruang rapat dan mulai mempresentasikan strategi akuisisi, tangan kanannya tiba-tiba gemetar hebat. Slide presentasi terpental dari klikernya. Semua orang terdiam. Airi memaksakan diri tersenyum dan melanjutkan. Tapi saat ia berdiri dari kursi, lututnya lemas, tubuhnya ambruk, dan ruangan berubah jadi kepanikan. Kabar pingsannya Airi menyebar cepat. Para dewan direksi panik. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terbaik di Tokyo. Tes demi tes dilakukan. CT scan, MRI, bahkan pemeriksaan genetik dijalani. Namun hasilnya membuat dokter mengerutkan dahi. Tidak ada kelainan struktural. Tapi fungsi sarafnya menurun drastis. Tangannya sulit digerakkan. Kaki tidak bisa menopang tubuh. Bahkan suara Airi perlahan mulai melemah. Seluruh Jepang geger. Media memberitakan terus-menerus kondisi sang CEO muda yang tiba-tiba lumpuh misterius. Para investor mulai menarik saham, dan rumor mengatakan akan ada pengganti Airi dalam waktu dekat. Di ruang isolasi rumah sakit elit Shibuya Medical Center, Airi terbaring lemah. Tatapan tajamnya kini kosong. Ia tak lagi bisa memegang pena. Padahal dulu ia selalu menandatangani dokumen sambil berdiri anggun di depan jendela kaca. Ia tak lagi bisa menyentuh laptopnya sendiri. Namun yang paling menyakitkan bukan tubuh yang lumpuh, tapi rasa kalah. Ia selalu menang. Di dunia bisnis, tak ada lawan yang bisa menyainginya. Tapi kini, musuhnya bukan pesaing korporat, melainkan tubuhnya sendiri. Musuh yang tak bisa diajak negosiasi. Para dokter terbaik Jepang mulai berdatangan. Beberapa adalah lulusan Harvard Medical School, sebagian lainnya profesor saraf dari Universitas Kyoto. Mereka datang membawa harapan, namun pulang dengan wajah suram. Tidak ada terapi yang berhasil. Airi hanya bisa menatap langit-langit putih kamar rawatnya, sementara jarum infus menusuk nadi halusnya setiap hari. "Kenapa aku?" bisik Airi dalam hati, dengan suara yang bahkan tidak sanggup keluar dari bibirnya. Tak ada jawaban. Yang ada hanya diam dan suara mesin monitor detak jantung. Hidup yang dulu begitu berkuasa kini tak ubahnya seperti boneka rapuh yang tak bisa berdiri sendiri. Setiap malam, ia menangis dalam diam. Bukan karena takut mati, tapi karena merasa sia-sia. Ia telah mendedikasikan hidup untuk dunia, tapi dunia kini seolah menolaknya kembali.
Di luar kamar rawatnya, dunia masih berjalan. Saham perusahaannya terus turun, media terus menyoroti kabar kesehatannya, dan dewan direksi mulai mengatur rencana darurat. Namun Airi hanya bisa menatap bayangan dirinya sendiri di cermin kamar. Sosok yang dulu gagah dan disegani, kini tak lagi bisa menyisir rambut sendiri. Disinilah cerita bermula, tentang seorang wanita yang punya segalanya. Kecantikan, kekayaan, kekuasaan. Tapi tak punya satu hal yang paling dibutuhkannya sekarang, harapan. Dan tanpa ia tahu, harapan itu tidak datang dari obat, tidak datang dari dokter, tidak datang dari kekuatan teknologi. Harapan itu akan datang dari tempat yang tidak pernah ia duga, dari seseorang yang tak pernah ia lirik, dari sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh hati. Hening kamar rawat intensif VIP di lantai tertinggi Rumah Sakit Shibuya tak pernah berubah. Dinding putihnya tetap bersih, aroma antiseptik menusuk di hidung, dan suara detak mesin monitor tetap terdengar konsisten. Namun, suasana di dalam kamar itu terasa berbeda. Sejak Airi terbaring lemah dan tak bisa lagi menggerakkan sebagian besar tubuhnya, kamar itu tak lagi terasa seperti tempat penyembuhan. Ia lebih menyerupai penjara sunyi, tempat di mana waktu berjalan lambat, dan harapan menguap pelan-pelan. Hari-hari pertama Airi terbaring masih dipenuhi optimisme. Ia berpikir ini hanya sementara. Mungkin hanya kelelahan. Mungkin efek samping dari jadwal padatnya yang selama ini tak pernah mengenal istirahat. Ia percaya tubuhnya kuat, dan uang bisa membeli dokter terbaik. Namun, seiring waktu berjalan, keyakinan itu mulai hancur sedikit demi sedikit. Profesor Nakamura, ahli neurologi nomor 1 di Jepang, datang dengan tim khusus dari Universitas Tokyo. Mereka membawa berkas tebal dan alat-alat analisis mutakhir. Beberapa bahkan belum dirilis ke pasar medis umum. Mereka memeriksa saraf tulang belakang, sistem autoimun, bahkan sampai ke struktur mikro dalam otak Airi. Tapi setiap hasil yang keluar hanya memperlihatkan satu hal. Tidak ada kelainan yang bisa dijelaskan secara logis. Semua terlihat normal. Namun kenyataannya, Airi tetap tak bisa bangun dari ranjangnya sendiri. Airi-san, kami mohon maaf. Kami masih belum menemukan penyebab yang pasti, ujar Profesor Nakamura suatu sore dengan wajah muram. Kata-kata itu menghantam seperti palu godam. Bagi wanita sekuat Airi, yang selama ini selalu punya jawaban untuk semua masalah, mendengar kalimat, kami tidak tahu, adalah tamparan yang menyakitkan. Kondisinya terus menurun. Tangannya mulai sulit digerakkan bahkan untuk menekan tombol bel perawat. Matanya sering berair tanpa ia sadari, bukan karena menangis, tapi karena refleks tubuhnya yang mulai tidak terkendali. Ia tak lagi bisa makan sendiri. Selang makanan dipasang ke hidungnya. Suara indahnya yang dulu memimpin ratusan karyawan dengan tegas kini hanya tersisa sebagai bisikan serak, nyaris tak terdengar. Hari berganti minggu. Pengobatan dari barat, terapi alternatif dari timur, hingga pengobatan tradisional Jepang telah dicoba. Obat herbal, akupuntur, hingga terapi getaran. Namun semuanya nihil. Ia seperti tubuh yang hidup, tapi jiwanya terkunci dalam ruang gelap tanpa jendela. Setiap pagi, jendela besar di kamar Airi dibuka agar matahari bisa masuk. Tapi cahaya itu terasa seperti penghinaan. Ia hanya bisa menatap langit dari balik kasur yang dingin. Ketika mendengar suara anak-anak bermain di taman rumah sakit dari kejauhan, hatinya terasa dicabik. Ia ingin berjalan ke sana, duduk di bangku taman, seperti dulu. Tapi tubuhnya tak lagi mampu membawanya kemanapun. Ia hanya bisa diam. Apa aku akan mati perlahan seperti ini? Bisik Airi dalam hati. Pikirannya penuh tanya. Semua pencapaian dalam hidupnya kini terasa seperti lelucon. Apa artinya jadi CEO muda jika bahkan mengangkat sendok pun ia tak bisa? Apa gunanya rumah mewah jika tak bisa ia kunjungi? Apa makna dari semua angka di rekening bank jika tubuh sendiri mengkhianati? Suster-suster bergantian merawat Airi. Mereka bersikap sopan, penuh hormat, tapi tak satu pun benar-benar berani mengajaknya bicara panjang. Mereka takut mengatakan sesuatu yang membuatnya makin terpuruk. Salah satu dari mereka pernah terdengar menangis diam-diam di luar kamar,
karena tak tahan melihat kondisi Airi yang semakin menyedihkan. Namun yang paling menyayat hati adalah kenyataan bahwa orang-orang yang dulu selalu mengelilinginya, kini mulai menjauh. Para petinggi perusahaan tak lagi sering datang. Teman-teman bisnis hanya mengirim karangan bunga dan pesan singkat. Bahkan beberapa media mulai menulis rumor, Airi Tanaka diprediksi tak akan kembali. Mirai Biole pertimbangkan CEO pengganti. Airi membaca berita itu dari layar tablet yang dipegangkan suster. Tangannya gemetar bukan karena sakit, tapi karena amarah dan kecewa. Dulu, saat ia sehat dan berkuasa, semua berlomba mendekat. Kini, saat ia tak berdaya, semua memilih menjauh dengan alasan sibuk. Malam-malam di kamar itu menjadi saat yang paling berat. Tidak ada suara, tidak ada kunjungan. Hanya mesin monitor dan suara napasnya sendiri. Kadang ia mencoba mengingat masa kecilnya, saat masih bisa berlari di halaman rumah, saat ibunya menyisir rambutnya perlahan. Kenangan itu justru membuat dadanya sesak. Ia rindu, bukan pada kejayaan, tapi pada ketenangan yang dulu tak pernah ia sadari betapa berharganya. Lalu, dalam diam malam itu, air mata Airi mengalir sendiri. Ia menatap langit-langit, lalu ke jendela yang memperlihatkan bintang-bintang samar. Ia tidak tahu harus berharap pada siapa. Dokter? Sudah gagal. Dukun? Tak masuk akal. Diri sendiri? Tubuhnya tak bisa diajak bicara. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Airi mulai bertanya dalam hati, jika dunia tak bisa menolongku, adakah yang lebih tinggi dari dunia? Sebuah pertanyaan lirih, yang muncul bukan dari logika, tapi dari luka batin yang sudah tak mampu menahan perihnya ketidakberdayaan. Dan itulah awal retakan kecil dalam jiwanya. Sebuah celah yang diam-diam akan membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar dari semua teknologi dan kedokteran. Tapi malam itu, ia belum tahu. Ia hanya seorang wanita lumpuh yang sedang menatap langit kosong dengan dada yang penuh tangis tak bersuara. Pagi itu, suasana di lantai VIP Shibuya Medical Center terasa lebih sibuk dari biasanya. Langkah-langkah cepat para dokter terdengar di lorong, diselingi bunyi sepatu suster yang berlalu lalang membawa berkas hasil pemeriksaan. Di balik pintu ruangan paling ujung, Airi Tanaka terbaring dengan tubuh yang semakin melemah. Selang infus tertancap di tangan kirinya, sementara alat bantu pernapasan ringan mulai disiapkan di sudut kamar. Matanya tetap terbuka, namun sinarnya telah memudar. Wajahnya pucat dan lesu, kontras dengan gambarnya di majalah yang masih terpampang di meja sisi ranjang. Gambaran kejayaan masa lalu yang kini terasa jauh dan asing. Satu persatu dokter spesialis datang dan pergi. Bukan dokter biasa. Mereka adalah para ahli terbaik yang dimiliki Jepang. Nama-nama besar seperti Dr. Hoshino dari Osaka, Profesor Kazuki dari Kyoto Medical University, dan bahkan konsultan neurologi asal Kanada, Dr. Vincent, diundang secara khusus demi menemukan titik terang dari kondisi misterius Airi. Mereka datang membawa setumpuk teori dan hipotesis. Ada yang menyebut kemungkinan multiple sclerosis. Ada pula yang berspekulasi penyakit autoimun langka semacam Guillain-Barré syndrome. Beberapa mencoba pendekatan psikoneurologi, menganggap penyakit Airi mungkin berakar dari tekanan emosional dan kelelahan ekstrim. Namun semua teori itu hanya berakhir di satu kesimpulan pahit. Tidak ada diagnosa pasti. Airi-san menunjukkan gejala disfungsi motorik sistemik, tapi tidak ditemukan kerusakan struktural atau inflamasi pada sistem saraf pusat. Ujar Dr. Hoshino, mencoba menjelaskan kepada keluarga dan perwakilan perusahaan. Kami telah melakukan seluruh rangkaian uji medis paling mutakhir. Ini kasus yang sangat aneh. Jujur saja, kami belum pernah menangani yang seperti ini. Kata-kata itu seperti palu godam bagi semua yang mendengar. Harapan yang selama ini digantungkan pada para dokter hebat itu runtuh satu persatu. Airi yang mendengarnya langsung dari tempat tidur, hanya menutup mata. Ia terlalu lelah untuk menangis. Bahkan air matanya pun seakan sudah habis. Media mulai mencium keputusasaan ini. Berita-berita sensasional bermunculan. Sang jenius tak tersentuh kini terbaring tak berdaya. Ilmu kedokteran gagal. CEO wanita terkenal hanya bisa menunggu mukjizat. Dewan Direksi Mirai Biolab yang awalnya penuh simpati mulai menunjukkan gelagat berbeda. Beberapa mulai mengadakan rapat darurat tertutup.
Diam-diam, mereka mencari sosok pengganti. Bagi mereka, perusahaan tak bisa terus menggantungkan masa depannya pada seseorang yang tak bisa mengangkat tangannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan rumah sakit berubah menjadi pusat eksperimen. Airi menjadi semacam pasien misterius yang menarik minat kalangan ilmuwan. Ia diperiksa seperti objek penelitian. Kadang di pagi hari ia harus menahan rasa mual karena terlalu banyak sampel darah diambil. Di sore hari, tubuhnya digerakkan secara paksa untuk uji respon saraf. Ia ingin berteriak, tapi pita suaranya sudah terlalu lemah. Tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia seperti sekadar tubuh kosong, dikelilingi suara-suara dingin para akademisi. Yang paling menyakitkan adalah saat beberapa dokter, dalam percakapan yang tak sengaja ia dengar, menyebut dirinya sebagai subjek kegagalan sistem kedokteran. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Mungkin memang waktunya sudah dekat." Kalimat itu menghunjam seperti pisau dingin ke dalam dada Airi. Bagaimana bisa seseorang yang dulu dianggap pemimpin, kini hanya disebut sebagai objek? Setiap malam, Airi memandangi langit Tokyo dari balik kaca besar kamarnya. Tapi bintang-bintang yang dulu terasa dekat, kini terasa jauh. Ia merasa seperti terlempar ke dimensi lain, di mana waktu tak lagi berjalan dan semua orang hanya menunggunya padam perlahan. Pada titik itu, Airi mulai mempertanyakan semua yang pernah ia banggakan. Teknologi yang ia kembangkan tak berguna. Uang tak bisa membeli kesehatan. Reputasi tak mampu menggerakkan satu jari pun. Ia menatap tangannya sendiri, yang kini hanya diam tak bergerak. Dulu tangan ini menandatangani kontrak senilai miliaran yen. Dulu tangan ini menggenggam mik untuk memimpin rapat. Kini, bahkan untuk menyeka air mata pun tak mampu. Dalam hening malam, Airi merasa begitu kecil. Ia bukan siapa-siapa. Tidak ada satupun dokter yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada satupun obat yang berhasil. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa segala kekuatan dunia ini punya batas. Ada garis yang tak bisa dilewati meski dengan kecerdasan, uang, atau jabatan. Dan disitulah muncul rasa asing di dadanya. Bukan lagi amarah. Bukan sekadar kecewa. Tapi rasa hampa. Dan sekaligus penasaran. Jika semua yang ia banggakan gagal, mungkin selama ini ia melewatkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sains. Sesuatu yang tak bisa dibeli atau dihitung. Sebuah kuasa yang tak tampak, namun nyata. Namun ia belum tahu. Ia belum tahu bahwa pintu yang selama ini tertutup rapat di hatinya akan segera diketuk. Bukan oleh ilmuwan. Bukan oleh dokter. Tapi oleh seseorang yang tak ia kenal, tak berpendidikan tinggi, dan bahkan tak berasal dari dunia yang ia anggap layak. Seseorang yang bahkan tak akan pernah ia ajak bicara, jika saja ia masih sehat dan berdiri. Hari ke-37 Airi Tanaka terbaring lemah. Dan untuk pertama kalinya sejak ia dirawat, tak satu pun dokter datang ke kamarnya hari itu. Tak ada kunjungan. Tak ada suara langkah sepatu kilat di lorong. Tak ada tim spesialis dengan jas putih membawa berkas tebal. Semua mendadak hening. Seakan rumah sakit memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Ia tak diberitahu secara langsung, tapi ia paham, mereka telah menyerah. Kepalanya miring ke kiri, menatap jendela. Langit Tokyo sedang mendung. Awan kelabu menutupi matahari. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk kulit, menambah dingin suasana hati yang sudah membeku sejak lama. Airi tidak menangis. Ia hanya diam. Tangis pun rasanya sudah tak berguna. Suara langkah suster masih terdengar. Sesekali mengganti cairan infus atau mengecek alat bantu. Namun mereka datang dan pergi tanpa banyak bicara. Senyum mereka kaku. Mata mereka menghindari tatapan Airi. Mungkin mereka kasihan. Mungkin mereka hanya kehabisan kata-kata. Airi sudah tak lagi ingin bertanya. Ia juga sudah berhenti menghitung waktu. Kalender yang dulu selalu terupdate di iPad-nya kini hanya jadi hiasan mati. Ia tak peduli apakah hari ini Senin atau Sabtu. Semua hari terasa sama. Sunyi, beku, hampa. Keluarga? Tak ada. Ayah ibunya sudah lama tiada.
Saudara jauh tak ada yang benar-benar dekat. Dunia bisnisnya dulu dipenuhi rekan dan mitra, tapi satu persatu mereka menghilang. Tak ada yang datang menjenguk. Tak ada tangan yang menggenggam tangannya, menguatkan, menyemangati. Ia benar-benar sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, bukan hanya tubuhnya yang lumpuh, tapi juga jiwanya. Ia merasa seperti sudah mati, namun dipaksa untuk tetap bernapas. Napas yang tak ia kehendaki, jantung yang berdegup tanpa makna. Di tengah kehancuran batinnya, para pemuka agama dari berbagai latar belakang spiritual bahkan turut diundang ke rumah sakit. Seorang biksu dari Kyoto datang membacakan sutra dengan suara lembut dan menenangkan. Seorang pendeta Kristen Jepang sempat berdiri di sampingnya sambil berdoa dalam bisikan. Bahkan seorang spiritualis terkenal yang kerap tampil di televisi nasional datang, membawa ramuan rempah dan mantra-mantra kuno. Tapi semuanya sama, tak ada perubahan. Airi hanya memandangi mereka dengan tatapan kosong. Ia tidak anti agama, tapi ia juga tidak percaya. Hidupnya selama ini adalah logika, angka, dan prestasi. Ia tak pernah berpikir bahwa suatu hari dirinya akan menjadi manusia yang hanya bisa berharap pada hal-hal yang tak bisa disentuh. Tapi kini, tak ada lagi tempat berpijak. Ia hanya bisa menggantungkan hidup pada sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin ada atau tidak. Dalam keputusasaan itu, sebuah perubahan kecil terjadi. Bukan perubahan medis. Bukan hasil tes yang membaik. Tapi perubahan dalam batin. Diam-diam, di saat semua logika gagal menjelaskan apapun, hati Airi mulai mencari arah lain. Bukan karena ia tiba-tiba jadi religius. Tapi karena ia tak lagi punya pegangan. Suatu malam, ketika kamar telah gelap dan hanya lampu dinding menyala redup, Airi menatap langit-langit kosong. Ia tidak bisa tidur. Nafasnya terasa berat. Dadanya sesak, bukan karena sakit fisik, tapi karena tekanan batin yang menggunung. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya tak sanggup mengeluarkan suara. Jika engkau ada, pikirnya lirih. Tolong aku. Aku bahkan tidak tahu siapa engkau. Aku tidak tahu bagaimana harus menyebut nama MU. Tapi jika engkau ada, jika engkau benar-benar mendengar, tolong aku. Sebuah doa tanpa agama, tanpa arah, tanpa bahasa khusus. Hanya bisikan dari jiwa yang sudah lelah. Ia bahkan tak tahu kepada siapa ia berbicara. Tapi malam itu, entah kenapa, untuk pertama kalinya ia merasakan kelegaan setelah mengucapkan kalimat itu. Meski tak ada yang menjawab. Paginya, tidak ada keajaiban. Ia tetap tak bisa bangun. Tangannya tetap tak bergerak. Tapi batinnya mulai sedikit lebih tenang. Ia tidak lagi sesak saat memejamkan mata. Ia tidak lagi meronta dalam hati. Ia mulai menerima bahwa mungkin hidupnya tidak akan kembali seperti semula. Bahwa mungkin inilah akhir yang ditentukan untuknya. Namun ketenangan itu bukan ketundukan. Ia tetap menyimpan harapan kecil, setitik, tak terlihat, namun ada. Ia tidak tahu datang dari mana. Tapi ia merasakannya. Mungkin karena rasa leganya malam tadi. Mungkin karena air mata yang tak lagi dipaksakan keluar. Atau mungkin karena hatinya diam-diam sedang digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Hari-hari berikutnya, Airi memilih diam. Ia tidak banyak bicara. Tapi matanya kini lebih tenang. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, suara gesekan sepatu suster, aroma bunga di vas kaca, bahkan sinar matahari yang menembus jendela pada pukul 9 pagi. Semua hal itu dulu tak pernah ia pedulikan. Tapi sekarang semuanya terasa berarti. Ia merasa seolah sedang menunggu sesuatu, meski ia sendiri tidak tahu apa yang ia tunggu. Dan saat harapan dari manusia telah runtuh, saat semua kekuatan dunia menyerah, saat tak ada siapapun yang bisa menyelamatkan, di titik inilah awan kelabu mulai bergeser. Karena saat semua orang berhenti mencoba, barulah pertolongan yang sesungguhnya bisa datang. Malam ke-40. Udara Tokyo semakin dingin menjelang musim gugur. Langit di luar rumah sakit penuh awan gelap, seakan ikut menyerap duka yang menebal di lantai atas gedung Shibuya Medical Center. Di dalam kamar 805, Airi Tanaka terbaring seperti biasanya. Diam, tak bergerak, menatap kosong ke arah jendela yang sebagian ditutup tirai.
Namun malam itu, sebuah suara berbeda menyusup ke dalam keheningan. Bukan suara monitor atau langkah suster, melainkan suara pelan, seperti orang yang sedang berbicara sendiri di sudut ruangan. Suaranya rendah, lirih, namun tenang dan teratur. Airi sempat mengira ia berhalusinasi. Tapi saat ia menggerakkan sedikit matanya ke arah pintu, ia melihat siluet seseorang sedang bersimpuh di lantai, tepat di sisi kasur, dekat troli pembersih. Seorang pria muda, mengenakan seragam biru tua petugas kebersihan. Namanya Fajar. Seorang TKI asal Indonesia yang bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit itu. Umurnya sekitar 25, berwajah teduh, dengan kulit sawo matang dan tubuh yang tidak terlalu besar. Sudah 2 tahun ia bekerja di Jepang, mengirim uang untuk keluarganya di daerah Garut, Jawa Barat. Fajar tidak pernah bermaksud menonjol. Ia hanya melakukan tugasnya setiap malam, mengepel lantai, membersihkan sudut-sudut kamar, mengganti tempat sampah, lalu keluar tanpa suara. Tapi sejak beberapa hari terakhir, ia merasa ada sesuatu yang lain di kamar Airi. Bukan karena statusnya sebagai CEO terkenal, tapi karena aura kesedihan yang begitu tebal, seakan memenuhi seluruh ruang dengan energi yang tak bisa dijelaskan. Di malam itu, entah mengapa, Fajar tidak langsung keluar setelah selesai mengepel. Ia berhenti sejenak di pojok kamar. Melihat wajah Airi yang pucat, tubuhnya yang diam, dan matanya yang masih terbuka menatap jendela, tiba-tiba hatinya tergerak. Ia merasa iba. Bukan karena kasihan, tapi karena terasa ada kehampaan besar yang menggerogoti jiwa wanita itu. Kehampaan yang tidak bisa diisi dengan perawatan medis. Fajar lalu duduk pelan di lantai, menundukkan kepala, dan mulai membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Suaranya lirih, tak keras, namun penuh penghayatan. Ia tidak tahu apakah wanita di ranjang itu mendengar atau tidak. Ia hanya ingin mendoakan, dengan harapan sederhana, semoga wanita ini diberi ketenangan oleh Allah, meski tidak sembuh, setidaknya hatinya tidak lagi gelisah. Airi mendengar. Awalnya ia pikir suara itu berasal dari perawat. Tapi nada bacaan itu berbeda. Ia tidak mengerti bahasa apa itu. Tapi ritmenya, intonasinya, membuat hati Airi tergetar pelan. Ia merasa seperti sedang dibisikkan sesuatu yang sangat kuno dan sangat damai. Suara itu seperti menembus dinding kosong dalam dadanya. Ia tak mengerti maknanya, tapi air matanya mengalir tanpa sebab. Hatinya berdesir. Ada sesuatu yang menenangkannya. Ia menoleh pelan dan bertemu pandang dengan mata Fajar yang sedang menunduk khusyuk. Fajar kaget. Ia langsung berdiri dan membungkuk. "Gomenasai, saya tidak bermaksud mengganggu, Airi sama," ucapnya terbata dalam bahasa Jepang. Ia panik, takut dimarahi, takut dilaporkan. Namun Airi tidak marah. Ia justru berkata pelan, "Kamu, tadi membaca apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi Fajar mendekat, dan dengan ragu menjawab, "Itu, doa dari kitab suci saya, Al-Quran. Saya hanya ingin mendoakan Anda." Airi menatapnya lama. Tidak ada sinis, tidak ada ejekan, hanya keingintahuan. "Apa artinya?" tanyanya pelan. Fajar tersenyum kecil. Ia duduk kembali, menjaga jarak, lalu menjelaskan dengan bahasa sederhana. "Itu surat pertama dalam Al-Quran. Namanya Al-Fatihah. Isinya tentang pujian pada Allah, permintaan petunjuk, dan harapan agar dijauhkan dari jalan yang sesat." Airi menutup mata. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya terasa hangat. Sejak dirawat, inilah pertama kalinya ia merasa tidak sendiri. Bukan karena seseorang datang membawa obat, tapi karena seseorang datang membawa ketulusan. Fajar lalu pamit dengan sopan. Sebelum keluar, ia menoleh, lalu berkata, "Kalau tidak keberatan, besok malam saya bisa bacakan lagi." Airi tak langsung menjawab, tapi sorot matanya mengisyaratkan persetujuan. Saat pintu tertutup, Airi menatap langit-langit lagi. Tapi kali ini, ia merasa lebih ringan. Ada kehadiran baru yang menembus dinding kesepian batinnya. Ia belum tahu siapa Fajar.
Ia bahkan belum paham apa itu Al-Fatihah. Tapi hatinya mulai membuka celah kecil, tempat di mana harapan, yang selama ini hilang, mulai berani menyelinap kembali. Dan ia tak tahu bahwa bacaan lirih yang ia dengar malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan malamnya, kamar 805 kembali hening seperti biasa. Lampu gantung menyala redup. Angin malam menembus sedikit celah jendela, dan bunyi mesin pernapasan Airi mengisi ruang dengan detakan monoton. Namun ada satu perbedaan yang tak bisa diabaikan. Airi menunggu. Untuk pertama kalinya sejak ia sakit, ia menantikan kedatangan seseorang. Bukan dokter, bukan dewan direksi, tapi seorang TKI muda bernama Fajar, yang semalam membisikkan sesuatu yang tak ia mengerti, namun mampu menenangkan hatinya lebih dari semua terapi yang pernah ia jalani. Waktu berlalu lambat. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Seharusnya saat-saat seperti ini adalah momen di mana staf rumah sakit mulai berganti shift, suster mengecek catatan, dan cleaning service melakukan tugas terakhir mereka. Airi mulai gelisah. Matanya bergerak ke arah pintu, menanti suara langkah kaki yang ia kenal dari semalam. Tapi belum juga datang. Ia mulai berpikir, mungkin Fajar tidak diizinkan kembali. Mungkin semalam hanyalah kebetulan, dan malam ini kembali sunyi seperti biasa. Rasa kecewa mengendap diam-diam. Namun sebelum pikirannya terlanjur menebal dalam kesedihan, pintu kamar terbuka perlahan. Fajar muncul, membawa troli seperti biasa. Tapi kali ini langkahnya lebih pelan, lebih hati-hati. Begitu matanya bertemu dengan Airi, Fajar membungkuk sopan. "Selamat malam, Airi sama," ucapnya pelan, hampir berbisik. Airi hanya menatapnya, namun sorot matanya hangat, seolah berkata, "Terima kasih sudah datang." Fajar mendekat setelah memastikan tidak ada staf yang mengawasi. Ia tahu posisinya rendah. Ia tahu seharusnya ia tidak terlalu akrab dengan pasien VIP, apalagi seorang CEO besar. Tapi hatinya tidak bisa menolak dorongan untuk kembali, bukan karena ingin mengesankan, tapi karena rasa iba yang tulus. Dan karena ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai semalam. Ia duduk di lantai, persis seperti malam sebelumnya. Menundukkan kepala, tangan bersedekap, lalu kembali membaca Al-Fatihah. Bacaan yang sama, dalam bahasa Arab yang tak dipahami Airi. Tapi ketenangan yang sama kembali turun. Bahkan lebih kuat. Seperti embun yang perlahan menetes ke dalam tanah yang selama ini kering dan retak. Airi terpejam, namun bukan karena kantuk. Ia menyimak. Setiap lafaz terdengar seperti nada musik yang asing tapi indah. Tidak seperti mantera, tidak pula seperti doa formal. Tapi seperti percakapan yang sangat pribadi. Ada getaran dalam suara Fajar yang tidak bisa dijelaskan logika. Saat bacaan usai, suasana hening beberapa detik. Fajar tidak beranjak. Ia diam. Dan Airi, dengan suara yang sangat pelan, bertanya, "Bolehkah aku tahu, mengapa kamu membacakan itu untukku?" Fajar menoleh perlahan, lalu menjawab jujur. "Karena saya tidak bisa bantu apa-apa secara ilmu atau uang. Saya bukan dokter. Tapi saya percaya, doa bisa sampai, kalau dibaca dengan hati yang jujur." Ia menunduk. "Saya tahu saya ini hanya pekerja kasar. Tapi saya lihat Airi sama seperti sedang menanggung sesuatu yang lebih berat dari sekadar sakit." Airi terdiam. Perkataan itu menusuk, bukan karena menyakitkan, tapi karena benar. Ia merasa terbaca. Fajar melihatnya bukan sebagai CEO, bukan sebagai pasien, tapi sebagai manusia yang sedang kehilangan pegangan. Dan dalam keheningan kamar itu, untuk pertama kalinya, Airi membuka sisi dirinya yang selama ini ia tutupi. "Aku sudah kehilangan semua," ucapnya dengan suara serak. "Bukan cuma tubuhku, tapi juga kepercayaan pada semuanya. Aku tidak tahu lagi harus berharap pada siapa." Fajar menatapnya dengan mata teduh. Ia tak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Kalau begitu, coba minta sama yang menciptakan harapan itu sendiri." Airi memandangnya lekat-lekat. "Allah?" tanyanya ragu,
menirukan kata yang semalam ia dengar samar. Fajar mengangguk pelan. Iya, saya percaya. Allah itu bukan hanya untuk orang Islam. Dia milik semua manusia yang mau kembali. Yang tersesat. Yang hilang arah. Yang hatinya remuk tapi masih mau mengaku lemah. Kalimat itu memukul batin Airi. Ia, yang selama ini dikenal kuat, hebat, tajam dan tegas, justru menemukan ketenangan dari kata lemah. Selama ini ia takut terlihat lemah. Tapi sekarang, ia baru sadar, dalam kelemahan ada ruang bagi hati untuk disentuh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Fajar tidak mengajak Airi pindah agama. Ia tidak menceramahi. Ia hanya duduk, mendoakan, dan berbicara sebagai sesama manusia. Dan itulah yang membuat Airi lebih tergerak daripada semua terapi dan pidato motivasi yang pernah ia dengar seumur hidup. Sebelum meninggalkan kamar, Fajar mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Sebuah kertas kecil yang dilaminating tipis. Ini tulisan surat Al-Fatihah dalam Latin dan terjemahan Jepangnya. Kalau Airi sama ingin baca sendiri, meskipun hanya pelan. Airi menerima kertas itu dengan gemetar. Ia menatapnya lama, seolah sedang membaca sesuatu yang lebih dari sekadar teks. Matanya berkaca. Terima kasih, bisiknya. Tapi Fajar hanya membungkuk dan berkata, semoga besok pagi, hati Airi sama lebih tenang dari hari ini. Dan saat pintu kamar kembali tertutup, Airi menatap langit-langit kamar yang sama, tapi rasanya berbeda. Ia tidak tahu apakah tubuhnya akan sembuh. Tapi jiwanya mulai pulih. Bukan karena kekuatan medis. Tapi karena seseorang, dari tempat yang tak pernah ia perhitungkan, datang membawa sepotong cahaya kecil, dari sumber yang selama ini tak pernah ia dekati. Malam ketiga, tepat pukul 10, Fajar kembali datang. Seolah waktu sudah menjadi janji sunyi di antara dua manusia dari dunia yang jauh berbeda. Airi kini menanti bukan dengan gelisah, melainkan dengan tenang. Ada rasa yang ia sendiri sulit jelaskan, semacam ketertarikan, tapi bukan pada pribadi, melainkan pada suasana yang dibawa Fajar setiap kali ia duduk di pojok ruangan dan melafalkan bacaan dari kitab sucinya. Lampu kamar diredupkan seperti biasa. Troli pembersih Fajar terparkir rapi di sudut. Ia tak langsung membaca. Malam ini, ia bertanya lebih dulu. Apa Airi sama ingin mendengar kembali? Airi menjawab dengan anggukan ringan. Suaranya lemah, tapi jernih. Tolong bacakan lagi, dari awal, katanya pelan. Tangannya masih tak mampu bergerak, tapi hatinya telah melangkah jauh, ke arah yang belum pernah ia kenali. Fajar duduk bersila. Wajahnya khusyuk. Lalu, ia mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim waladdallin. Amin. Setiap kata jatuh perlahan, seakan menetes ke dalam ruang-ruang kosong di hati Airi yang selama ini dipenuhi kebisingan dunia. Bacaan itu bukan hanya bunyi. Ia seperti irama yang lembut, namun menghunjam. Saat sampai di bagian, Ihdinas siratal mustaqim, Airi tiba-tiba merasa seperti sedang bicara sendiri. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita lumpuh, tapi sebagai jiwa yang hilang arah dan ingin sekali menemukan jalan pulang. Ia tak paham makna kata-katanya secara mendetail, tapi ia bisa merasakannya. Seperti air yang menyentuh pasir panas. Fajar tak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya berkata, kalimat itu, artinya kami minta ditunjukkan jalan yang lurus. Airi menatapnya, pelan-pelan. Dan jalan itu, kemana? Fajar tersenyum. Menuju Dia. Menuju Allah. Menuju ketenangan. Jawaban itu sederhana, tapi mengguncangkan batin Airi. Ia sudah terlalu lama hidup dalam jalur cepat. Target-target, angka, reputasi, pujian. Semua terasa seperti jalan yang megah. Tapi kini ia sadar, jalan itu buntu. Dan di titik inilah, ia merasa dipertemukan dengan jalan lain. Jalan yang tidak terlihat megah, tapi terasa benar.
Beberapa malam setelahnya, Fajar terus datang. Bacaan Al-Fatihah menjadi rutinitas. Tak hanya Airi yang menanti, tapi bahkan perawat jaga malam ikut memperhatikan dari luar kamar. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi mereka melihat satu hal yang tak terbantahkan. Kondisi Airi mulai berubah. Awalnya, perubahan itu kecil. Airi bisa tidur lebih nyenyak. Lalu ia mulai bisa menggerakkan sedikit jari tangan kirinya. Dokter awalnya mengira hanya refleks saraf sisa. Tapi hari berikutnya, ia bisa menggerakkan ujung telunjuknya. Kemudian kakinya bergetar perlahan saat diperiksa. Tim medis tercengang. Mereka mengulang seluruh prosedur MRI dan EEG. Namun hasilnya tetap misterius. Tidak ada faktor medis yang bisa menjelaskan perubahan itu. Salah satu dokter bahkan berkata dalam rapat, "Secara klinis, ini seharusnya mustahil." Tapi faktanya, ada respons pemulihan. Berita ini perlahan menyebar ke jajaran rumah sakit. Mulai banyak yang bertanya siapa yang terakhir mendampingi Airi di malam-malam sebelum kondisinya membaik. Dan nama Fajar pun mulai disebut, bukan sebagai penyembuh, tapi sebagai bagian dari proses pemulihan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Namun bagi Airi, ia tahu pasti apa yang terjadi. Bukan karena Fajar itu ajaib. Bukan karena ia membaca mantra khusus. Tapi karena bacaan itu, Al-Fatihah, membangunkan sesuatu yang selama ini terkubur dalam dirinya. Kerendahan hati. Selama ini, Airi percaya bahwa kekuatan adalah kemampuan untuk mengendalikan segalanya. Tapi justru di saat ia tak bisa mengendalikan apapun, ia baru merasakan kehadiran kekuatan yang sesungguhnya. Bukan dari dirinya sendiri, tapi dari tangan tak terlihat yang menyentuh hatinya diam-diam. Suatu malam, setelah Fajar selesai membaca, Airi berkata pelan, "Aku ingin mempelajari lebih banyak tentang bacaan itu. Dan tentang siapa yang kamu sebut sebagai Allah." Fajar menunduk, mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ia bukan penyelamat. Ia hanya perantara. Tapi ia sadar, malam ini ada gerbang baru yang terbuka. Gerbang hati seorang wanita yang selama ini kuat di dunia, namun kosong di dalam. Kini mulai terisi dengan sesuatu yang tak bisa dibeli, hidayah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia jatuh sakit, Airi tidur dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Pagi itu, matahari musim gugur memancar lembut ke dalam kamar 805. Cahaya keemasan menyelinap melalui celah tirai dan jatuh tepat di wajah Airi Tanaka. Untuk pertama kalinya dalam waktu lebih dari sebulan, ia merasa tubuhnya tak lagi seberat batu. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan sembuh total, bukan pula kekuatan penuh kembali, tapi sebuah rasa bahwa tubuhnya mulai mendengar. Ia mencoba mengangkat jari tangan kirinya. Sedikit, sangat pelan. Tapi jari itu bergerak. Benar-benar bergerak. Bukan karena refleks. Bukan karena dipaksa. Tapi karena kehendak dirinya sendiri. Suster Miyuki yang masuk untuk mengganti cairan infus terkejut bukan main. "Airi sama jari Anda. Bergerak." Serunya nyaris tak percaya. Matanya membelalak. Ia langsung memanggil dokter jaga, yang beberapa menit kemudian datang tergesa dengan dua rekannya. Pemeriksaan fisik dilakukan cepat, intens, dan penuh kecemasan, tapi juga harapan. Hasilnya mengejutkan. Tidak hanya jari, tapi pergelangan tangan kiri Airi mulai memiliki sedikit kekuatan. Ototnya merespons rangsangan. Kakinya menunjukkan kontraksi halus ketika ditekan. Dokter yang selama ini memantau perkembangannya nyaris tak bisa menutupi rasa bingung sekaligus kagum. "Secara medis ini seharusnya belum terjadi," kata Dokter Nishimura. Tapi tubuh Airi-san mulai menunjukkan pemulihan. Dan itu di luar prediksi kami. Berita itu menyebar cepat ke seluruh rumah sakit. Para suster berbisik di lorong. Para dokter yang sempat menyerah mulai kembali ke ruangan Airi, kini dengan mata penuh penasaran dan kagum. Tapi satu orang justru hanya tersenyum tenang. Fajar. Malamnya, seperti biasa, ia datang dengan langkah pelan, membawa troli pembersihnya. Tapi kali ini, sebelum ia sempat membuka pintu kamar,
Airi telah menunggunya dalam posisi sedikit menyamping. Tatapannya berbeda. Ada semangat yang kembali menyala, meski tubuhnya masih jauh dari kata pulih. Aku bisa menggerakkan tanganku, ucapnya pelan, penuh rasa syukur. Fajar menatap, lalu mengangguk. Alhamdulillah, bisiknya. Kemudian menambahkan, itu karunia dari Allah. Airi menatap Fajar lama. Lalu dengan suara lirih, ia bertanya, Fajar, kenapa kamu begitu yakin bahwa semua ini karena doa dan bukan karena dokter? Fajar menunduk sejenak, lalu menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana, tapi mengguncang. Karena saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa sembuhkan siapapun. Tapi saya percaya, kalau sesuatu datang dari Allah, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mencegahnya. Airi terdiam. Kata-kata itu membuatnya menunduk. Sebuah tamparan lembut bagi ego yang selama ini selalu bergantung pada logika, kecerdasan, dan kendali. Kini ia tahu, ada wilayah dalam hidup yang tak bisa disentuh oleh tangan manusia. Ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh ketundukan kepada sesuatu yang lebih besar dari diri. Hari-hari berikutnya menjadi seperti musim semi bagi Airi. Perubahan demi perubahan terjadi. Bukan seperti mukjizat yang instan, tapi seperti tetesan hujan yang sabar menghidupkan kembali tanah yang kering. Ia mulai bisa menggenggam sendok, meski masih harus dibantu. Lehernya yang semula kaku kini bisa menoleh perlahan. Bahkan, dalam waktu 2 minggu sejak pertemuannya dengan Fajar dan bacaan Al-Fatihah menjadi rutinitas malamnya, Airi mampu duduk sendiri di tempat tidur, meski masih dengan bantal penyangga. Para dokter tak henti-hentinya membuat catatan. Bahkan, tim medis dari luar negeri yang sebelumnya menyerah kini kembali menghubungi rumah sakit. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun tak satu pun dari mereka menemukan jawaban yang pasti. Sebagian menyebut ini efek psikosomatik yang positif. Sebagian lagi mencoba mengaitkannya dengan kemungkinan regenerasi saraf langka. Tapi semuanya berujung pada satu kalimat yang terus diulang. Kondisi pasien membaik, tapi kami tidak bisa menjelaskan kenapa. Di sisi lain, hubungan antara Airi dan Fajar semakin dalam. Bukan dalam arti cinta atau romansa seperti dalam dongeng, tapi hubungan antara dua jiwa yang bertemu dalam luka, dan sama-sama sedang mencari cahaya. Fajar tak pernah melewati batas. Ia tetap rendah hati, tetap menjaga jarak. Tapi Airi, makin hari makin merasa bahwa kehadiran Fajar bukanlah kebetulan. Suatu malam, setelah sesi bacaan Al-Fatihah seperti biasa, Airi memandang Fajar dan bertanya serius. Fajar, mengapa kamu tidak pernah mengajak aku masuk Islam? Pertanyaan itu membuat Fajar terdiam. Lalu ia menjawab dengan sangat hati-hati, karena hidayah bukan urusan manusia. Tugas saya hanya menyampaikan, selebihnya, itu urusan Allah. Dan jika kamu sedang digerakkan olehnya, maka tidak ada yang bisa menghentikan, bahkan termasuk dirimu sendiri. Airi terdiam lama. Hatinya terasa penuh. Ia tidak merasa ditekan, tidak merasa digurui. Justru karena itulah, hatinya semakin lapang. Ia seperti pohon tua yang selama ini berdiri di tengah badai. Tapi kini perlahan tumbuh tunas baru, lembut, dan segar. Ia mulai membaca Al-Fatihah dari kertas kecil yang diberi Fajar. Pelan-pelan, dengan suara terbata. Kadang salah, kadang terhenti. Tapi setiap kali ia membaca, hatinya terasa tenang. Setiap malam, setelah bacaan itu, ia bisa tidur lebih nyenyak. Mimpi buruknya hilang. Rasa takut pada kematian mulai sirna. Perawat mulai mencatat bahwa tekanan darah Airi membaik. Denyut jantungnya lebih stabil, dan respons motoriknya meningkat. Namun catatan medis itu tidak mampu menjelaskan satu hal yang hanya Airi sendiri yang tahu. Hatinya mulai hidup kembali. Dan dalam diam, di kamar rawat VIP yang dulu seperti penjara sunyi, kini suara Al-Fatihah mengalun setiap malam, menjadi pelita kecil yang terus menyala dalam gelap, menuntun Airi pulang menuju sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang tak bisa ia lihat, tapi kini mulai ia rasakan dengan seluruh jiwanya. Perubahan demi perubahan yang terjadi pada Airi bukan hanya membuat dunia medis terkejut, tapi juga mengguncang dirinya sendiri. Ia,
yang semula merasa seperti tubuh kosong menanti ajal, kini perlahan mulai bisa duduk sendiri, menggenggam sendok, bahkan tersenyum dengan tulus kepada suster-suster yang merawatnya. Hidup seolah memberinya satu kesempatan baru. Tapi Airi tahu, kesempatan ini bukan muncul begitu saja. Semua ini bermula dari satu malam ketika seorang pria sederhana membacakan surat pendek yang bahkan tak ia mengerti arti sepenuhnya, namun mampu menggetarkan hati lebih dalam dari suara siapapun. Nama Fajar pun mulai diperbincangkan secara diam-diam oleh staf rumah sakit. Ia dikenal sebagai TKI yang santun, rajin, dan jarang bicara kecuali jika ditanya. Tapi semenjak kondisi Airi membaik, tak sedikit yang mulai menyadari bahwa pemulihan ajaib itu selalu terjadi setelah Fajar datang malam-malam dan membaca doa dengan lirih. Meski tak pernah secara terbuka diungkap, perawat-perawat shift malam mulai memperhatikan gerak-gerik Fajar. Ada yang penasaran. Ada pula yang memandang curiga, seakan merasa tak pantas jika seorang buruh migran dari luar negeri dikaitkan dengan kesembuhan CEO sekelas Airi Tanaka. Namun Fajar tetap tenang. Ia datang dan pergi seperti biasa. Tak pernah menuntut perhatian. Tak pernah membanggakan diri. Tapi justru karena sikapnya itulah, hati Airi semakin ingin mengenalnya lebih dalam. Malam itu, setelah ia berhasil berdiri dengan bantuan tongkat untuk pertama kalinya, Airi meminta Fajar duduk lebih dekat. Suster telah meninggalkan kamar, dan hanya mereka berdua di dalam ruangan. Airi menatap Fajar lama, lalu bertanya dengan suara pelan, "Aku ingin tahu, siapa kamu sebenarnya?" Fajar tampak terkejut, namun tetap tersenyum. "Saya Fajar, Airi sama, hanya seorang petugas kebersihan dari Garut." Airi menggeleng pelan. "Tidak, bukan itu. Aku tahu kamu bukan hanya tukang bersih-bersih. Aku bisa rasakan caramu bicara, cara kamu membaca doa itu. Hatiku tahu, kamu bukan orang biasa." Fajar diam cukup lama. Pandangannya menunduk. Ia seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Lalu, dengan napas panjang, ia berkata perlahan, "Saya dulunya santri, Airi sama. Saya tumbuh besar di pondok pesantren di desa. Dari kecil saya belajar menghafal Al-Quran. Ayah saya seorang guru ngaji kampung. Tapi ketika beliau wafat, dan ekonomi keluarga sulit, saya putuskan untuk merantau ke Jepang." Airi tak berkedip. Kalimat demi kalimat Fajar terasa seperti potongan-potongan kisah yang selama ini tersembunyi di balik seragam biru gelapnya. "Awalnya saya ingin lanjut kuliah agama," lanjut Fajar. "Tapi biaya terlalu berat. Adik saya harus sekolah. Ibu saya sakit. Maka saya tinggalkan pesantren. Saya datang ke Jepang lewat program resmi, jadi petugas cleaning service, agar bisa kirim uang pulang." Airi menghela napas panjang. Ia tak menyangka, di balik wajah tenang dan tutur lembut Fajar, tersimpan perjuangan yang jauh lebih berat dari sekadar pekerjaan kasar. "Tapi, kenapa kamu tidak pernah bercerita tentang ini sebelumnya?" tanya Airi lirih. Fajar menatapnya. "Karena saya tidak ingin dianggap pamer. Saya hanya ingin membantu semampu saya. Bacaan saya hanya bagian kecil dari ajaran yang saya yakini. Saya tidak pernah berpikir bahwa surat Al-Fatihah yang saya hafal sejak kecil akan menjadi jalan untuk menenangkan seseorang seperti Airi sama." Airi menunduk. Matanya berkaca. Suasana kamar menjadi begitu sunyi, tapi justru dalam keheningan itu, terbangun sebuah koneksi yang lebih dalam, bukan antara pasien dan petugas, tapi antara dua manusia yang sama-sama pernah kehilangan arah. "Aku iri padamu, Fajar," ujar Airi tiba-tiba. Suaranya serak, tapi tulus. "Kamu tidak punya banyak, tapi kamu punya ketenangan. Kamu tidak punya kekuasaan, tapi kamu punya kedamaian yang tidak bisa aku beli meski seluruh kekayaanku kuberikan." Fajar hanya tersenyum. "Karena saya tidak mencari dunia, Airi sama. Saya hanya ingin hidup tenang. Dan kalau bisa, membawa sedikit manfaat, meski hanya lewat satu surat pendek." Airi terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lembut ke dalam lubuk hatinya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, yang ia kejar hanyalah bayangan, prestasi, kekuasaan, pengakuan.
Tapi ketenangan yang ia cari ternyata datang dari sumber yang selama ini ia abaikan, ketulusan, keimanan, dan penyerahan diri kepada Allah. Beberapa hari kemudian, Airi meminta Fajar membacakannya surat lain. Aku ingin tahu lebih banyak tentang isi Al-Quran, katanya. Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, Airi sama, membaca Al-Quran bukan hanya soal kata, tapi soal niat dan kesiapan hati. Airi mengangguk. Aku tahu, dan hatiku sedang berjalan ke arah itu. Dan malam itu, saat Fajar pulang ke asramanya yang sempit, ia sujud lebih lama dari biasanya. Tangisnya pecah dalam diam. Ia tidak tahu mengapa Allah memilih dirinya yang hina untuk menjadi perantara bagi seseorang sebesar Airi. Tapi ia sadar, bukan karena dirinya yang layak, melainkan karena Allah berkehendak. Sementara di kamar 805, Airi menatap Al-Quran kecil berbahasa Jepang yang baru saja dikirimkan oleh salah satu komunitas Islam Tokyo. Ia membuka halaman pertama, dan melihat kembali surat Al-Fatihah yang dulu hanya ia dengar. Kini mulai ia ucapkan sendiri. Dengan lidah yang masih terbata, ia membaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu menutup mata. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena ia tahu, tubuhnya mungkin belum sempurna pulih, tapi jiwanya telah menemukan rumah. Hari itu, langit Tokyo cerah. Udara segar menembus sela jendela rumah sakit Shibuya, membawa aroma musim gugur yang lembut. Daun-daun kuning berguguran di halaman luar, seolah alam pun ingin menyambut sebuah kelahiran baru, kelahiran dari jiwa yang selama ini terkubur dalam lumpuhnya harapan. Di dalam kamar 805, Airi Tanaka berdiri perlahan. Dengan bantuan tongkat di tangan kiri dan sedikit sokongan dari perawat, ia menapak lantai kamar rawatnya untuk pertama kalinya sejak ia tak berdaya 2 bulan lalu. Langkahnya masih gemetar, tapi sorot matanya mantap. Ia tersenyum. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi angkuh. Yang tertinggal kini hanya ketulusan. Suster Miyuki sampai tak mampu menahan tangis. Airi sama. Anda berdiri, sendiri. Airi menoleh, lalu menatap lurus ke cermin di sudut ruangan. Wajahnya memang belum seperti dulu, masih pucat, masih lemah. Tapi dari pantulan itu, ia melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar fisik. Ia melihat dirinya yang baru. Dan yang lebih mengejutkan, ia tidak merindukan dirinya yang lama. Beberapa hari setelah itu, rumah sakit mulai bersiap untuk memulangkan Airi. Dokter memutuskan bahwa terapi rawat jalan bisa dilakukan di rumah, karena pemulihan fisiknya sudah cukup signifikan. Namun ada satu hal yang belum diketahui siapapun, keputusan besar yang telah Airi ambil dalam diam. Sebelum keluar dari rumah sakit, Airi meminta satu hal. Tolong panggilkan Fajar. Aku ingin bicara dengannya. Sebelum aku pergi. Fajar datang dengan wajah tenang, seperti biasanya. Ia membungkuk sopan. Selamat pagi, Airi sama. Saya dengar Anda akan dipulangkan. Saya senang sekali mendengarnya. Namun Airi hanya menatapnya dalam. Fajar, aku tidak ingin keluar dari tempat ini hanya sebagai pasien yang sembuh. Aku ingin keluar dari sini sebagai seseorang yang baru. Fajar terdiam. Matanya berkaca, tapi ia tidak bicara. Lalu, dengan suara mantap, Airi berkata, aku ingin mengucapkan 2 kalimat itu. Fajar tersentak. Airi sama. Anda yakin? Airi mengangguk. Aku sudah membaca. Sudah merenung. Sudah merasa sendiri dan aku tahu. Aku tidak ingin menjalani hidup ini lagi tanpa petunjuk. Hatiku telah menemukan cahaya yang tak pernah kutemui sebelumnya. Dan aku yakin cahaya itu datang dari Allah. Fajar pun membimbingnya pelan. Di hadapan dokter, perawat, dan beberapa staf yang diminta hadir oleh Airi secara pribadi, wanita itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis pecah. Suster Miyuki menutup mulutnya menahan haru. Beberapa suster muslim asal Indonesia ikut menangis dalam diam.
Bahkan beberapa dokter senior yang tidak memahami sepenuhnya makna kalimat itu tetap terdiam dalam hormat. Mereka tahu, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun di balik haru itu, ada satu pertanyaan yang mengendap di hati banyak orang. Apa sebenarnya yang membuat Airi sembuh? Apakah benar hanya karena doa? Atau ada alasan medis yang selama ini tersembunyi? Dan disinilah twist besar cerita ini terungkap. Beberapa minggu kemudian, setelah Airi kembali ke rumah dan menjalani pemeriksaan lanjutan, tim dokter dari Kyoto University merilis laporan medis terbaru yang sangat mengejutkan. Ternyata selama ini, Airi mengalami gangguan psikosomatik akut, bukan kerusakan saraf murni seperti yang diduga sebelumnya. Penyakitnya, secara medis, adalah reaksi tubuh terhadap tekanan psikologis ekstrim yang menumpuk selama bertahun-tahun. Trauma masa kecil karena kehilangan orang tua, beban sebagai wanita pemimpin di dunia yang keras, ambisi tanpa batas, kesepian, semua terakumulasi dalam tubuhnya, hingga membentuk lumpuh sebagai bentuk pelarian mental. Tubuh Airi tidak rusak, tapi jiwanya terlalu letih. Dan saat jiwanya mulai pulih, tubuhnya pun ikut bangkit. Tulis Dr. Nishimura dalam laporan tersebut. Berita ini mengejutkan publik. Tapi bagi Airi, laporan itu justru menjadi penguat keyakinannya. Ia tersenyum membaca dokumen itu. Jadi tubuhku lumpuh, karena hatiku kosong, gumamnya. Dan saat Al-Fatihah itu dibacakan malam demi malam, hati yang kosong itu mulai terisi. Fajar, yang kini telah kembali bekerja seperti biasa, menolak semua tawaran untuk diwawancara. Ia menolak penghargaan, menolak publisitas. Saya tidak melakukan apa-apa, katanya. Saya hanya membaca, dan Allah yang menyembuhkan. Namun Airi tak tinggal diam. Dalam diam, ia diam-diam membuat perubahan besar di perusahaannya. Beberapa bulan setelah keluar dari rumah sakit, ia mengumumkan pendirian sebuah yayasan kemanusiaan, Cahaya Fatihah Foundation, sebuah lembaga yang fokus membantu para TKI, kaum duafa, dan siapapun yang terpinggirkan, baik di Jepang maupun di Asia Tenggara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Airi menunjuk Fajar sebagai salah satu dewan penasihat spiritual yayasan tersebut. Fajar sempat menolak berkali-kali, tapi Airi hanya berkata satu kalimat. Kamu mungkin tak pernah meminta tempat tinggi, tapi ketulusanmu telah meninggikanmu sendiri. Kisah ini pun menyebar. Bukan sebagai kisah kesembuhan ajaib, bukan pula sebagai drama spiritual, tapi sebagai bukti nyata bahwa ketika manusia telah meletakkan egonya, membuka hatinya, dan kembali pada sang pemilik hati, maka keajaiban bukan lagi soal kemungkinan, melainkan soal waktu. Airi kini bukan lagi sekadar CEO cantik dari Jepang. Ia adalah simbol bahwa hidayah bisa datang dalam keadaan paling hancur. Dan bahwa kadang, cahaya itu datang bukan dari langit, tapi dari seorang asing yang tak pernah kita perhitungkan. Seorang TKI bernama Fajar, yang membacakan Al-Fatihah di tengah malam sepi, dengan hati yang ikhlas, dan keyakinan yang tak pernah goyah pada kuasa Allah.